Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang rencana bisnis saya, yaitu membuka warkop atau warung kopi. Nah, tujuan saya membuat video presentasi ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir semester saya dengan mata kuliah pengantar bisnis. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Nur Aziz dari kelas MJ 202, program studi PJ Manajemen S1 dengan mata kuliah pengantar bisnis. Nah, hal yang paling dasar untuk membuka usaha yaitu menamai dan membuat ciri khas. Nah, di sini saya sudah membuat logo atau ciri khas dari bisnis warkop saya yang di sebelah kiri. Dan untuk nama warkop Barokah sendiri saya ambil dari nama barokah ya atau berkah, karena saya ingin usaha saya bukan hanya menguntungkan saja, tetapi bisa menjadi usaha yang berkah nantinya. Dan saya juga meyakini manusia sudah diciptakan lengkap dengan rezekinya masing-masing, tidak akan tertukar, tinggal jemput dengan ikhtiar dan doa, cari berkahnya dengan cara yang halal. Nah, itu arti dari warkop barokah. Nah, ini ada salah satu rencana bisnis saya dan alasan saya membuka usaha warkop ya. Nah, setelah lulus kuliah nanti saya akan membuka usaha warung kopi atau warkop. Nah, alasan saya ingin membuka usaha warkop ini adalah karena dapat memberikan potensi keuntungan yang menarik dengan biaya produksi yang relatif rendah. Margin keuntungan dari penjualan minuman kopi dan produk pendampingnya ini dapat cukup menguntungkan, karena kopi adalah minuman yang paling populer di kalangan banyak orang di berbagai negara, khususnya anak-anak muda di Indonesia ya. Warkop juga sering menjadi tempat yang nyaman untuk bersantai, berkumpul, dan berinteraksi dengan teman, keluarga, atau rekan bisnis. Ini menciptakan atmosfer yang ramah dan dapat menarik pelanggan yang mencari tempat untuk bersosialisasi, sehingga memiliki potensi pasar yang besar. Nah, selain kopi, warkop juga dapat menawarkan produk pendamping seperti kue, roti, mie instan, gorengan, jus, atau makanan ringan lainnya. Nah, diversifikasi produk dapat memperluas pangsa pasar dan menarik pelanggan dengan preferensi yang berbeda. Nah, sebagai langkah atau modal awal saya membuka usaha warkop, yaitu yang paling utama mencari wilayah yang strategis ya, seperti dekat dengan perkantoran dan pabrik. Nah, karena wilayah perkantoran dan pabrik itu biasanya memiliki populasi yang padat dengan banyak karyawan dan pekerja yang membutuhkan waktu santainya dengan minum kopi sebagai sumber energi dan penyegar. Nah, ini menciptakan potensi pasar yang besar untuk membuka usaha warkop. Dan ada juga dekat kampus. Nah, membuka usaha warkop di dekat kampus juga salah satu tempat yang strategis, karena kampus merupakan tempat di mana mahasiswa berkumpul, bertemu teman-teman, dan bersosialisasi. Nah, membuka usaha warkop di dekat kampus dapat menjadi tempat nongkrong yang populer, menjadi tempat berkumpulnya mahasiswa untuk diskusi, mengerjakan tugas, atau sekedar bersantai sambil menikmati kopi. Nah, bisa juga pinggir jalan, karena usaha di pinggir jalan memiliki keterjangkauan yang tinggi dan mudah dilihat oleh masyarakat yang melewati area tersebut. Nah, hal ini memungkinkan pelanggan potensial untuk dengan mudah melihat dan mengakses produk atau layanan yang ditawarkan. Nah, ada juga pasar. Pasar adalah tempat di mana interaksi langsung dengan pelanggan terjadi. Nah, ini memungkinkan untuk secara langsung mendapatkan umpan balik, mengenal kebutuhan mereka, dan menyediakan pelayanan yang lebih baik. Nah, dan yang pastinya mempunyai lahan yang lumayan luas untuk parkir yang memadai. Pastikan juga aksesibilitas dan potensi pelanggan yang cukup. Nah, selanjutnya yaitu izin usaha. Memeriksa persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku di wilayah yang akan kita jadikan tempat usaha. Nah, untuk mendapatkan izin usaha yang diperlukan biasanya
kita memerlukan izin dari pemerintah setempat seperti izin usaha, izin makanan dan minuman, serta izin kesehatan. Nah, dan yang gak kalah pentingnya juga yaitu kita menyiapkan peralatan dan perlengkapan. Menyiapkan dan membeli peralatan yang diperlukan untuk operasional warkop diantaranya, yaitu seperti peralatan dapur, seperti blender, dispenser, kompor, penggorengan, seperti panci, wajan, dan perkakas masak lainnya. Terus peralatan penyajian, gelas, cangkir, piring, sendok, garpu, dan lainnya. Terus ada juga menyiapkan bahan-bahan seperti kopi saset, gula, susu, teh, coklat, sirup, bahan makanan ringan, mie instan, telur, dan bahan gorengan seperti tempe, tepung, sayuran, dan lain-lain. Nah, ada juga penyetakan kue, freezer atau kulkas, meja dan kursi, terus sistem pembayaran, dan peralatan kebersihan yang higienis lainnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Nah, untuk memperkenalkan bisnis usaha saya sendiri akan menggunakan media sosial, brosur, promosi khusus, atau kerjasama dengan komunitas atau perusahaan di sekitar saya untuk meningkatkan kesadaran dan minat pelanggan terhadap usaha saya. Dan kebetulan saya mempunyai media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan sebagainya. Dan beruntungnya kita lahir di zaman yang modernisasi atau digitalisasi yang mudah untuk menyebarkan informasi secara instan ya. Nah, sesudah menyiapkan segalanya yang matang, yang paling utama yaitu modal usaha. Nah, sebagai seorang yang ingin memulai usaha, tentunya sangat perlu sekali yang namanya modal awal. Nah, saya akan rincikan modal awal untuk membuka usaha warung kopi atau warkop. Tapi tidak luput pula apa yang saya perhitungkan bisa saja lebih atau justru kurang. Oleh karena itu, saya paparkan rincian biaya modal awal sesuai pengetahuan saya di pasaran. Yang pertama yaitu menyewa tempat. Nah, di sini sendiri setiap tahun biasanya kita membayar uang sewa itu 20 juta per tahun hingga 50 juta. Nah, itu tergantung pada lokasi dan ukuran tempatnya. Dan modal usaha yang kedua, renovasi dan dekorasi. Nah, biaya renovasi, perbaikan, dan dekorasi tempat usaha seperti mengecat tembok, membeli aksesoris warkop, wifi, dan lainnya yaitu sekitar 5 jutaan lebih, nah hingga 10 juta tergantung seberapa banyak renovasi dan dekorasinya. Nah, yang ketiga yaitu peralatan dan perlengkapan. Nah, biaya peralatan dan perlengkapan seperti peralatan dapur, sistem pembayaran, peralatan penyajian, bahan makanan, peralatan kebersihan yaitu kurang lebih sekitar 6 juta hingga 15 juta rupiah. Nah, yang keempat yaitu perizinan. Nah, biaya untuk mengurus perizinan usaha seperti izin tempat usaha, izin makanan dan minuman, serta izin kesehatan yaitu kurang lebih sekitar 1 juta hingga 3 juta rupiah. Nah, yang kelima yaitu pemasaran. Strategi pemasaran awal seperti desain dan pencetakan brosur, media sosial, kalau menggunakan platform media sosial, endorsement, dan lain-lain, iklan dan promosi khusus. Mungkin kalau promosinya di media sosial sendiri tidak akan banyak menggunakan biaya yang banyak. Nah, hanya saja perkiraan saya yaitu sekitar 1 juta hingga 2 juta rupiah, itu pun kalau menggunakan jasa endorsement dan lain-lain. Nah, itu tadi paparan atau presentasi rencana bisnis saya nantinya setelah lulus kuliah nanti. Dan saya sebagai manusia hanya bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan segalanya. Kita hanya bisa ikhtiar, usaha, dan doa, dan mudah-mudahan apa yang saya rencanakan nantinya bisa tercapai dan bisa terlaksana, karena kita perintis bukan pewaris. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.